Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Cakwir warahmatullahi pemilih dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya Ika Andra Stuti, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Tegal dalam program Cipok PP, Moci sambil Ndopok Pemilu dan Pemilihan. Telah hadir di depan saya mas-mas ganteng. Ada angin apa tahu-tahu masuk ke KPU Kabupaten Tegal. Boleh perkenalan mas, dari yang pakai batik sama yang pakai baju biru. Perkenalkan, nama saya Agung Miftahudin, dari Ketua Bidang Politik dan Hukum KNPI Kabupaten Tegal. Oke, Mas Agung ya. Iya. Satunya? Perkenalkan, nama saya Ilham, struktural di bidang wakil bendahara DPD KNPI Kabupaten Tegal. Oke, berarti keduanya dari KNPI semua KNPI ya. Kabupaten Tegal. Oke, karena kan KNPI itu berarti lebih ke pemuda ya. Ya. Mudah-mudahan semangat saya masih pemuda, Mas. Semangat. Oke, walaupun udah mama ya. Gini Mas, punya program apa nih sehingga mau rawuh ke KPU untuk berdiskusi? Jadi di bidang saya, di bidang politik dan hukum itu kita punya agenda, salah satunya adalah Sekolah Politik Pemuda. Sekolah Politik Pemuda ini kita coba rilis, artinya bahwa kita melihat bahwa di Kabupaten Tegal sendiri, khususnya mungkin di siswa ya, untuk pemilih pemula ataupun di mungkin di lembaganya mungkin OSIS ya Bu, ini masih apatis ataupun masih belum begitu belum begitu tahu terkait masalah wakil-wakil rakyat. Kemudian mereka juga tidak tahu dari siapa eksekutifnya mereka ataupun legislatifnya mereka yang menjadi perwakilan mereka. Dari beberapa survei ataupun dari beberapa kita menanyakan terjun langsung di lapangan ataupun menanyakan dengan OSIS di SMA itu, bahwa pernah kita menanyakan apakah jenengan tahu Dewan di Dapil sini, itu juga mereka tidak tahu lah. Dari ringkasan ini artinya bahwa kita mempunyai program dengan targetan adalah pemilih pemula. Salah satunya adalah bagaimana kita mengenalkan partai-partai ataupun perwakilan-perwakilan yang masuk di legislatif, kemudian diduduk di pemerintah Kabupaten Tegal, dan apa sih visi misi dari partai tersebut ataupun platform dari partai tersebut itu apa, kemudian program apa untuk ke depan, dan apa yang sudah mereka lakukan dengan kebijakan, pengawal kebijakan dari eksekutif kayak gitu untuk pembangunan Kabupaten Tegal. Itu mungkin targetan kita dari awal, sehingga kita coba membuat sebuah konsep, yaitu sekolah politik yang awalnya dari kita sebenarnya dari konsep awal sih sebenarnya kita mau safari politik, cuman dengan deadline waktu yang mungkin nantinya sangat panjang karena kita harus ketemu, mungkin tidak mendatangi kantor satu persatu, mungkin kantor partai dengan kita menggandeng katakanlah dengan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian OKP, kemudian OSIS sendiri. Artinya waktu ini terlalu panjang. Akhirnya kita ringkas bahwa kita akan mengadakan sekolah politik yang insya Allah nanti tanggal 31 Juli 2022 itu di Gedung Bahmada Slawi. Gitu ya. Iya. Nah, sekolah politik ini nantinya berkesinambungan atau berkelanjutan atau hanya satu hari itu saja, atau diagendakan berapa hari gitu? Diagendakan sih satu hari, tapi kita mungkin insya Allah akan ada follow up. Targetan kita adalah bagaimana nantinya itu siswa-siswa dari OSIS sendiri itu selain dia mengenal perwakilan rakyat ataupun partai tersebut lah, artinya partai yang masuk di legislatif di pemerintah Kabupaten Tegal, itu selain itu juga mereka juga bisa meringkas dalam satu tulisan karya tulis apa sih yang sudah dikerjakan, visi misi Partai A katakanlah
terkait masalah pembangunan, atau mungkin partai B bicara terkait masalah kesetaraan atau kesenjangan sosial, visi misi dari platform ataupun platform dari partai tersebut. Lah kemudian mereka meringkas sebuah karya tulis yang insya Allah nanti bisa kita jurnalkan. Kita akan seleksi mana-mana yang nantinya yang layak ataupun karya tulis yang memang kita anggap ataupun panelis anggap nanti baik, ataupun ya mungkin insya Allah kita akan kasih plakat ataupun hadiah kecil lah, intinya itu untuk penghargaan gitu sebagai ya? penghargaan. Betul sekali. Nah ini berarti lebih pada ke pendidikan politik pemilih pemula ya, diantaranya adalah betul pemilih sekali. pemula. Oke. Nah ini agak bergeser sedikit, walaupun masih kisaran tentang pembicaraan ini ya, politik. KNPI itu beranggotakan banyak pemuda ya Mas ya. Bagaimana menurut Mas itu pandangan politik, menurut jenengan itu tentang politik itu bagaimana Mas? Secara umum bahwa ketika kita terjun, misalkan saya di ketua bidang politik sendiri, bahwa berpandangan salah satunya adalah kita merespon sebagai pemuda, kita merespon dari beberapa kebijakan untuk pembangunan daerah. Salah satunya itu, kemudian menangkap sebuah dinamika politik yang kemudian isu-isu yang berkembang terkait masalah pembangunan daerah, ataupun mungkin pembangunan dalam skala lokal ataupun skala nasional itu. Mungkin kalau kita lihat bahwa hari ini sih kita konsen, kenapa kita memilih dengan politik pemilih pemula ataupun tataran OSIS, artinya bahwa kita sudah melakukan inisiasi ataupun melakukan sebuah penelitian bahwa hari ini OSIS ataupun pemilih pemula itu masih apatis, ataupun bisa dikatakan belum begitu tahu wakil-wakil rakyat mana, di dapil mana, bahwa mereka juga punya wakil rakyatnya untuk menyuarakan apa yang menjadi kebijakan, mengawal kebijakan pemerintah ataupun eksekutif yang ada di Kabupaten Tegal. Lah, ini sebuah problematika yang memang kemudian menjadi menjadi konsen kita untuk mengenalkan bahwa ada partai politik ataupun ada lembaga yang mampu mewadahi atau mengaspirasikan keinginan ataupun mungkin hajat mereka untuk pembangunan daerahnya. Mungkin itu salah satunya. Oke. Boleh dijawab Mas Ilham. Mas Ilham atau Mas Agung juga boleh lah. Ini ya yang terakhir, pertanyaan terakhir aja, ini sekaligus nanti bisa diambil kesimpulannya gitu ya. Selama ini berarti kan pemuda atau di KNP itu jelas mengikuti isu-isu terkait politik ya, politik pastinya. Nah, sebagai pemuda ini langkah apa dari pemuda ya untuk menyongsong, kita sebentar lagi mau hajat besar juga ya, untuk menyongsong pemilu 2024 ya, yang sebagaimana kita tahu kan sebenarnya kalau gerakan pemuda itu juga moral posnya itu kan bukan gerakan politik praktis gitu ya, atau bukan gerakan yang mendukung politik A atau B. Iya, betul. Nah ya, ini untuk langkah 2024, pemilu 2024 ini untuk pemuda, terutama yang di KNP ini gimana Mas? Kalau di KNP sendiri kebetulan kan beberapa anggotanya ada dari beberapa sayap partai yang memang masuk di anggota KNPI. Akan tetapi bahwa satu hal, bahwa KNPI sendiri sebagai wadah organisasi kepemudaan tidak hanya menjurus pada satu parpol, tidak bisa mengakomodir pada satu parpol saja, tetapi mengakomodir semuanya, bersinergi dengan mereka, bekerja sama. Apa sih yang menjadi program katakanlah dengan partai A, kalau memang itu bisa bersinergi dan kita bisa bekerja sama, it's okay, no problem kan gitu. Akan tetapi bahwa satu hal, bahwa selain itu kita fokus ataupun konsen terhadap pembangunan daerah gitu.
dengan melihat sebuah fenomena, misalkan katakanlah terkait masalah sosial, kesenjangan sosial ataupun yang lain. Lah, ini dari KNP sendiri sebagai agen of change ataupun dari agen perubahan di tataran pemuda, itu juga sangat mengawal dengan beberapa kebijakan-kebijakan ya eksekutif ataupun legislatif yang memang orientasinya adalah pembangunan untuk daerah Kabupaten Tegal, salah satunya itu. Tapi satu hal lagi saya garis bawahi bahwa di KNPI sendiri tidak tidak mengakomodir hanya pada satu partai, tapi bersinergi semua partai, karena di situ banyaklah sayap-sayap partai yang lain, mungkin dari beberapa partai yang ada di Kabupaten Tegal pun mungkin masuk dalam anggota di sayap partainya, masuk di keanggotaan KNPI. Terus itu sih. Kesiapan pemilu 2024 dari pemuda apa nih? Siap menyukseskan? Yang jelas kita siap menyukseskan untuk hajat 2024. Artinya bagaimana nantinya untuk program, salah satunya tadi kita membuat sekolah politik pemuda. Salah satunya adalah bagaimana untuk mensukseskan hajat demokrasi di tahun 2024 ini agar sukses, agar tanpa ada akses yang lain kayak gitu. Lah, salah satunya bagaimana kita mengenalkan bahwa ada tiap-tiap partai ataupun program-program apa mereka yang akan dijalankan untuk ke depan, tidak hanya sebatas kebijakan atau yang lain, tapi orientasi untuk ke depan untuk membangun Kabupaten Tegal yang mungkin yang akan lebih maju, yang seperti apa ya, itu harus dibedah kemudian untuk disampaikan. Nah, kemudian dari siswa tersebut itu untuk mereview atau meresum apa sih yang disampaikan oleh para wakil rakyat mereka. Kemudian dari beberapa resum ini akan dikarya tuliskan, kemudian akan kita jurnalkan. Ini itu sih salah satunya itu. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya Mas Agung sama Mas Ilham di KPU Kabupaten Tegal. Lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Jakmir Pemilih dimanapun berada, terima kasih sudah menyaksikan Cipok PP hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan dengan tema dan materi yang berbeda tentunya. Tetap jaga kesehatan dimanapun berada dan jangan lupa gunakan hak pilih di 14 Februari 2024. Katanya pemilu kasih sayang gitu. Oke. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.